Kalau udah siap, yuk kita sama-sama lipat tangannya dulu untuk nantinya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan terhadap setiap kami. Bahkan sampai pada hari ini Tuhan, kami merasakan anugerah dan kasih Tuhan terhadap setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu, Tuhan tolong kami, bimbing kami, untuk kami mau buka suara, kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu ya Allah. Kiranya Roh Kudus boleh ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon ampun kalau sepanjang minggu ini kami banyak menyukakan hati Tuhan, membuat hati Tuhan sedih. Ampuni kami ya Bapa. Kiranya melalui ibadah hari ini kami boleh menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong Kak. Siap memuji Tuhan?
diri kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, membuka hati. Kita mau katakan sama Tuhan bahwa kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita katakan membuka hati. Adik-adik, saatnya kita berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur meskipun kami beribadah secara online di rumah ya Bapa. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga, menyertai kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk teman-teman sekolah minggu kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai dan menjaga kami, bahkan memberkati kami. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami. Berikan kesehatan dan juga
hikmat yang boleh membawa kami semakin cinta Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat GBI Pekapuran. Tuhan yang ambil alih. Tuhan, mampukan kami untuk selalu mengucap syukur apapun keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Ada yang tahu cara ucapkan salam dalam bahasa Inggris? Ya, hello kalau dalam bahasa Spanyol. Hola kalau dalam bahasa Hawaii apa? Aloha kalau dalam bahasa Jepang. Konnichiwa kalau dalam bahasa Korea. Annyeong. Lalu kalau shalom dari bahasa apa? Ya, kalau shalom itu dari bahasa Ibrani. Kalau assalamualaikum dari bahasa Arab. Adik-adik tahu nggak kenapa sih dalam setiap negara punya bahasa yang berbeda-beda, bahkan salamnya pun berbeda-beda? Nah, asal muasalnya ada di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kita akan simak drama dari guru-guru sekolah minggu berikut ini. Selamat menyaksikan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Tanah di sini datar. Gimana kalau kita bikin batu bata, terus kita buat bangunan di sini? Wah, bener tuh. Kita bangun aja sebuah kota buat kita. Kita bikin menara yang tinggi sekali sampai ke langit. Terus menaranya nanti kita kasih nama supaya kita nggak kepisah-pisah. Setuju tuh. Nah iya, biar misalnya ada kaimbang lagi, nah kita bisa selamat. Bener banget. Setuju. Oke, kita bikin sekarang. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Si Facan. Nama Mate Kudasai. 뭐라고? 아니 이게 안 돼요. Mate Kudasai. 저기 도와주세요. Marsilo, Neng, Neng. Hama Mate Kudasai. Senyorita, Neng, Neng, Neng. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Gimana dramanya adik-adik? Seru kan? Iya, jadi mereka itu setelah air bah menemukan tanah yang datar, lalu mereka berpikir kalau Allah datang kembali mengirimkan air bah, mereka takut akan binasa. Jadinya mereka mau membangun menara yang tinggi sampai ke langit. Itu membuktikan bahwa mereka sombong. Untuk membuktikan bahwa mereka itu tidak membutuhkan Tuhan. Kira-kira Tuhan senang gak ya sama orang yang sombong? Iya, Tuhan itu gak suka sama orang yang sombong. Dia lebih suka sama orang yang rendah hati. Lawan dari sombong ialah rendah hati. Orang yang rendah hati ialah orang yang bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak akan mengirimkan air bah lagi. Tuhan itu mau setiap orang yang percaya seperti adik-adik bersandar kepada Tuhan. Jadi menara Babel adalah menara kesombongan. Mereka mau menyaingi Allah. Akhirnya Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Jadi mereka gak sampai selesai membangun menara Babelnya. Jadi pelajaran kita hari ini adalah untuk tidak boleh sombong sama siapapun. Jadi kita harus rendah hati. Yuk sama-sama kita berdoa.
Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami telah ibadah online. Tuhan yang menyertai setiap hidup kami. Tuhan, ampuni kami ketika kami masih sombong sama kakak, sama adik. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang rendah hati dan selalu percaya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Seru kan firman Tuhan dan dramanya? Nah, sekarang waktunya kita baca ayat hafalan untuk minggu ini adik-adik, yang terambil dari Efesus 4 ayat 2a. Sama-sama kita baca ya adik-adik, mulai dari natsnya. Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Itulah ayat hafalan kita minggu ini ya adik-adik. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Adik-adik, sudah dapat aktivitas dari guru-guru sekolah minggu? Kalau sudah, jangan lupa dikerjakan baik-baik, lalu difoto dan dikirimkan ke guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Sekolah Minggu.